Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya di dalam program Renungan Doa dan Puasa. Tentunya saya berharap bahwa setiap pribadi yang ada pada saat ini dalam lindungan Tuhan dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, saya ajak setiap pribadi kita, mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus begitu dahsyat dalam hidup kami. Kami dipelihara, kami dilindungi, dan hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kami. Kami diizinkan lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap pribadi kami yang siap untuk diberkati dengan firman Tuhan, kami mau supaya firman ini menghidupi kehidupan kami, dan firman ini menjadi terang bagi perjalanan hidup kami, sehingga lewat kebenaran firman, iman kami ditumbuhkan, kami menjadi kuat, dan kami menjadi orang-orang yang dapat hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, dalam tahun ini kita masih tetap ada di dalam tema Temukan Kuasa di dalam Doamu, yang terambil di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bagian B. Dan hari ini saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan dengan judul Ketika Tuhan Diam. Mari kita sama-sama lihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan di saat yang berbahagia ini. Kita belajar dari kehidupan wanita Kanaan ini. Dia meninggalkan teladan yang luar biasa ketika dia diizinkan Tuhan untuk ada dalam situasi yang sulit dalam hidupnya. Dia mengambil langkah-langkah yang patut untuk kita teladani. Bayangkan kalau kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, ketika kita mengalami penolakan dari orang yang bisa menolong kita, pasti yang kita lakukan adalah kita timbul marah, kita menjadi kecewa, dan kita meninggalkan orang itu. Tetapi wanita Kanaan ini memberikan sebuah teladan hidup yang luar biasa yang patut kita contohi. Hari ini ada dua hal menarik yang dapat kita belajar dari wanita Kanaan ini. Yang pertama, kita akan melihat dalam ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Dikatakan kebenaran firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak.
Hal menarik yang dapat kita pelajari dari wanita Kanaan ini, yang pertama adalah dia tidak mudah menyerah. Kenapa dia tidak mudah menyerah? Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, ketika wanita ini mendengar bahwa Yesus sementara berada di daerah Tirus dan Sidon, ketika dia ada di dalam masalah di mana anaknya mengalami kerasukan setan, dia berlari kepada tujuan yang tepat, yaitu Yesus. Walaupun pada saat itu dalam pemikiran masyarakat yang ada pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi adalah umat pilihan Allah, sedangkan bangsa lain tidak berhak menerima berkat Allah. Tetapi wanita Kanaan ini, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia yakin. Kenapa dia tidak menyerah? Kenapa dia terus maju walaupun ditolak oleh Yesus? Kenapa dia terus maju walaupun Yesus memberikan respon seperti Yesus terdiam dan tidak menjawab sesuatu kepada dia? Menarik adalah dia tidak mudah menyerah. Ketika setiap pribadi kita mungkin diperhadapkan dengan situasi di mana pergumulan kita sepertinya tidak mampu lagi kita pikul sendiri, bawa itu kepada Tuhan. Dan mungkin ketika pergumulan kita sementara kita jalani dan kita merasa Tuhan itu sangat berat, saya sudah tidak mampu lagi. Ingat, kita belajar dari wanita Kanaan ini. Dia tidak menyerah dengan situasi yang sementara dia alami. Dia terus maju dan mencari Tuhan. Ketika doanya belum terjawab, dia tetap bertanya dan minta pertolongan kepada Tuhan. Dia berseru, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku, Tuhan kasihanilah aku. Kita akan melihat dalam ayat selanjutnya apa yang akan terjadi. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan setiap pribadi kita, jangan kita mudah menyerah. Mungkin doa yang engkau naikkan, pergumulan yang engkau naikkan itu sudah bertahun-tahun dan sampai detik ini engkau belum melihat jawabannya. Dan engkau berpikir Tuhan mungkin sudah tidak mempedulikan. Tidak. Ketika Tuhan berdiam diri, itu adalah saatnya di mana Tuhan melatih hidup kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bertahan. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berdiri tegak di atas setiap masalah hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah kita mudah menyerah. Jangan pernah kita berserah kepada situasi yang ada. Tetapi berserahlah kepada Tuhan yang mengendalikan segala situasi dalam hidup kita. Wanita Kanaan ini menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia lari kepada tempat yang tepat. Dan dia tidak pernah akan dipermalukan ketika dia terus berseru meminta pertolongan, meminta belas kasihan Tuhan. Wanita ini terus mengejar mujizat dari yang empunya mujizat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa murid-muridnya datang kepada perempuan itu, suruh mengusir wanita ini pergi supaya jangan berteriak dan mengganggu Yesus. Sedangkan Yesus, dia seperti tidak mendengar seruan wanita ini. Tetapi lewat semua yang terjadi, Yesus sementara menguji iman perempuan ini. Apakah dia masih terus berseru kepadaku, ataukah dia pergi dan meninggalkan aku? Terkadang kita sebagai orang-orang Kristen, ketika jawaban doa belum kita terima, kita mulai mencari jalan pintas. Kita mulai berpikir Tuhan sudah tidak lagi mempedulikan aku. Tuhan sudah tidak lagi mendengarkan seruanku. Kita mencari orang pintar. Kita mencari pertolongan-pertolongan di luar Tuhan. Dan saya bilang, engkau tidak pernah akan menemukan jawaban yang sejati ketika engkau mencari pertolongan di luar Tuhan. Firman Allah berkata di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jelas bahwa firman Allah bilang kepada kita harus percaya. Ya, setiap waktu,
Bukan saja dikatakan dalam keadaan yang susah saja percaya, tetapi firman Tuhan menegaskan percayalah kepada Tuhan setiap waktu, dan dikatakan curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, sebab Ia adalah tempat perlindungan saya dan saudara. Jangan pernah takut ketika Tuhan berdiam diri. Jangan pernah kecewa ketika Tuhan berdiam diri. Ada banyak orang ketika jawaban doanya tidak dijawab, belum dijawab oleh Tuhan, bahkan tidak dijawab oleh Tuhan, mereka menjadi kecewa kepada Tuhan, mereka mulai mempersalahkan Tuhan, dan akhir-akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi pelajaran yang begitu luar biasa hari ini kita temukan dari wanita Kanaan ini, dia tidak menyerah. Kalau engkau mungkin saat ini sudah mulai merasa tidak mampu dan engkau berpikir saya akan menyerah, katakan kepada dirimu, jangan pernah menyerah, sebab saya punya Tuhan Yesus yang hidup dan ajaib. Saudara yang terkasih, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jika kita terus bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan, akan membangkitkan iman kita. Kita akan menjadi orang yang tahan uji. Walaupun masalah itu datang bertubi-tubi, walaupun kita diterpa dengan berbagai macam persoalan, tetapi saya akan menjadi orang yang kuat bertahan di tengah badai hidup, dan saya akan timbul menjadi orang yang memiliki iman pengharapan yang kuat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau bilang kepada setiap pribadi, jangan engkau menyerah. Ada Yesus yang hidup, yang siap memegang tangan saya dan saudara. Hal yang kedua yang menarik, yang perlu kita teladani dari wanita Kanaan ini. Yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-27. Percakapan Yesus dan wanita ini, dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 memberikan penjelasan kepada kita tentang poin yang kedua, yaitu wanita ini memiliki sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Bukan berarti dia rendah diri, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan sebuah sikap hati yang menyadari bahwa benar dia dalam pemikirannya adalah bahwa benar dia tidak layak. Ya, bahkan kalau kita lihat dari pernyataan Yesus, kalau kita baca ya secara sekilas kita mungkin berpikir bahwa wah, perkataan Yesus itu begitu keras kepada wanita ini. Tetapi sebenarnya di dalam perkataan ini ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dalam pernyataan Yesus tersirat sebuah pengertian yang sangat luar biasa. Rupa-rupanya banyak orang yang berpikir bahwa Yesus menyamakan wanita ini dengan anjing. Tidak. Tetapi yang kita temui adalah Yesus ingin mengangkat dan mengubah pola pikir orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, bahwa bukan hanya orang-orang Yahudi yang berhak menerima berkat, bukan hanya orang-orang Yahudi yang berhak untuk menerima mujizat, tetapi semua orang yang percaya dan datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan rendah, mereka juga layak untuk menerima mujizat dan berkat dari empunya berkat itu. Begitu luar biasa. Kalau saya baca di dalam terjemahan bahasa asli, kata anjing ini menunjukkan bukan kepada anjing liar yang ada di pinggir jalan, tetapi anjing ini menunjukkan kepada anjing rumahan atau anjing peliharaan. Biasanya kalau kita pelihara anjing di rumah, tentunya kita akan sayang ini anjing, kita akan belai, kita akan perhatikan makannya, kita akan kasih mandi dan lain sebagainya. Yesus lewat perkataan ini, Yesus menunjukkan belas kasihnya kepada wanita ini. Walaupun mungkin dengan menggunakan kata yang sedikit kasar di dalam pemikiran kita sebagai manusia. Tetapi yang paling luar biasa, Yesus tertarik dengan sikap hati wanita Kanaan ini. Dia datang dengan kerendahan hati, bahwa benar dia tidak layak. Dia membutuhkan Tuhan Yesus
untuk melakukan mujizat dalam hidupnya. Di dalam ayat yang ke-27, tanggapan dari wanita inilah yang menarik Yesus untuk melakukan mujizat buat wanita ini. Dia berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Di dalam ayat ini tersirat kepada setiap pribadi kita bahwa wanita ini memiliki sebuah harapan, bahwa tentunya dia punya giliran untuk menerima berkat Tuhan. Ya, dia tahu bahwa benar anjing itu makan remah-remah yang sering jatuh dari meja tuannya. Dia tahu dia akan mendapat mujizat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat sama-sama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37. Kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-11 dikatakan kebenaran firman Tuhan. "Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah." Kemudian di dalam Mazmur yang ke-22 ayat yang ke-27 bunyi firman Tuhan seperti ini. Mazmur pasal 22 ayat yang ke-27 dikatakan, "Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya." Begitu luar biasa. Ada banyak orang yang datang menghadap Tuhan ketika mereka membawa pergumulan mereka kepada Tuhan. Ada banyak orang sepertinya mereka ingin mengatur Tuhan untuk memuaskan kesenangan mereka. "Tuhan, saya mau begini dan begitu." Saudara, mari kita berserah seperti wanita ini. "Benar Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Berserah kepada Tuhan tanpa ada putus asa. Berserah dan terus berseru kepada Tuhan. Maka kerendahan hati kita akan menarik perhatian Tuhan untuk Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saya dan saudara. Percayakan engkau akan hal ini. Tentunya setiap pribadi yang sementara dibawa dalam pergumulan hidup yang berat, yakinkan dirimu bahwa engkau menjadi orang-orang yang rendah hati ketika engkau duduk di hadapan hadirat Tuhan. Rendah hati berarti kita datang tanpa membawa embel-embel kekayaan kita di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita itu hanya debu tanah dan tidak punya arti apa-apa. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan saat ini mengajarkan setiap pribadi kita. Jika engkau menghadapi masalah beban hidupmu, dua sikap yang perlu kita teladani dari wanita Kanaan ini, yaitu dia tidak mudah menyerah. Dia datang menghadap Tuhan dengan sikap hati yang rendah. Dan itulah yang akan menarik perhatian Tuhan. Belas kasihan Tuhan akan turun dan kita akan menerima mujizat Allah dalam hidup kita. Saya mau bilang kepada setiap pribadi, bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada pada saat ini, tetap andalkan Tuhan. Tetap cari Tuhan, walaupun mungkin saat ini sepertinya Tuhan berdiam di dalam masalah hidupmu. Tuhan ingin melatih imanmu, apakah engkau masih tetap percaya dan mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Biar kebenaran firman Tuhan saat ini boleh tolong saya dan saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Saya ingin berdoa kepada setiap pribadi yang punya pergumulan, yang mau didoakan. Saya butuh Tuhan Yesus. Saya harus melatih diri saya untuk saya datang di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang rendah. Mungkin saya harus melatih diri saya supaya saya tidak mudah putus asa. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya bahwa firman-Mu yang hidup ini sudah mengajarkan setiap pribadi kami. Jika ada di antara umat-Mu yang bersusah hati, mereka yang ada dalam pergumulan dan beban hidup, mari saat ini Roh Kudus turun di atas mereka, memberikan kekuatan iman kepada setiap pribadi mereka. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman mereka. Mungkin saat ini ketika mereka ada di dalam beban hidup, mereka sepertinya melihat Engkau berdiam diri. Itu adalah
saatnya untuk mereka melatih iman mereka semakin kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Jika ada setiap umat-Mu yang menghadapi masalah dan beban hidup, Tuhan tolong biarlah Engkau Allah yang terus menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu berkata, percayalah dan curahkanlah isi hati di hadapan Tuhan, sebab Ia adalah perlindungan buat setiap umat-Mu. Engkau Tuhan Yesus memberkati setiap umat yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mereka ditolong, dikuatkan di dalam iman untuk terus berjalan di dalam rencana Allah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati saya dan saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam doa, dan jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku nyatakan kerinduanku, nyatakan kasih-Mu lebih lagi bersama-Mu, lebih dalam lagi menikmati kasih-Mu Yesus. Kami sembah, kami mengasihi-Mu lebih lagi. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau